Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanita Septiarani Nur Azwah. Saya dari SMP Negeri 1 Cicalengka. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Malin Kundang Si Anak Durhaka. Buku ini ditulis oleh Filian dan Gibran dan diterbitkan oleh Karya Gemilang Utama. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga miskin yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak lelaki. Saking miskinnya mereka, gubuk tempat tinggalnya yang terbuat dari daun dan pelepah nipah bergoyang-goyang tertiup angin. Pakaian mereka compang-camping, badan mereka kurus kering karena kurang makan. Malin Kundang, demikianlah anak nama itu. Tubuhnya yang kurus dan balutan bajunya yang buruk membuatnya sangat jelek dalam pandangan mata. Malin Kundang mempunyai bekas luka yang cukup besar pada sikut bagian tangan kanannya. Saking besarnya, luka itu dapat dilihat oleh semua orang. Luka itu didapat waktu mengejar anak ayam dan terjerembab di atas batu. Menyadari akan kemiskinannya, ayah Malin Kundang pergi merantau untuk mencari penghidupan dan pekerjaan yang lebih layak. Akan tetapi, terbilang hari, bulan, dan tahun, ayah Malin Kundang tak kunjung kembali. Ibu Malin Kundang kini melupakan ayah Malin Kundang. Ia bekerja banting tulang untuk mengisi perut mereka. Bertahun-tahun mereka lewati, kini Malin Kundang sudah beranjak remaja. Malin Kundang telah bisa membantu ibunya untuk mencari nafkah. Ketampanan, kecerdasan, dan ketakasannya mampu memikat banyak orang. Hingga suatu hari, seorang nahkoda kaya raya mengajak Malin Kundang untuk ikut berlayar bersamanya. Dengan berat hati, ibu Malin Kundang melepaskan kepergian anaknya. Ia berharap anaknya itu selalu ingat kepadanya dan kampung halamannya setelah anaknya itu sukses merantau dalam pelayaran. Singkat cerita, Malin Kundang ikut berlayar dalam kapal besar itu. Ia dengan cepat menjadi orang kepercayaan dan kesayangan nahkoda kaya. Pada suatu pelayaran mereka, kapal mereka diserang oleh perompak yang amat ganas. Nahkoda dan semua awak kapal terbunuh. Untung nasib, Malin Kundang yang bersembunyi di lubang sempit di dalam kapal tidak ditemukan oleh para bajak laut. Berhari-hari Malin Kundang terkantung-kantung di tengah samudera hingga akhirnya terdampar di sebuah desa yang amat kaya. Desa itu sangat subur dan pelabuhannya sangat maju. Di desa itu, Malin Kundang ditolong oleh orang-orang desa. Kemudian, Malin Kundang memulai hidup barunya dengan bekerja. Dengan cepat pula, ia menjadi saudagar yang kaya raya. Ia kemudian menikah dengan saudagar putri yang amat kaya. Saudagar itu memiliki banyak kapal-kapal besar untuk urusan perdagangan. Malin Kundang bersama istrinya yang cantik jelita kemudian sering bepergian dalam urusan perniagaan. Di kampung halamannya, ibu Malin Kundang telah sering mendengar keberhasilan anaknya. Perempuan tua itu sangat merindukan anaknya. Ia yakin pada suatu saat nanti, anaknya yang gagah itu akan menjemputnya. Setiap sore ia menantikan Malin Kundang di dermaga. Pada suatu sore yang tenang, sebuah kapal besar merapat ke dermaga, tempat di mana ibunya menanti kedatangan anaknya. Ketika si saudagar kaya dan istrinya turun dan berdiri di haluan kapal, yakinlah ibu Malin Kundang bahwa saudagar itu adalah anaknya. Perhiasan yang menempel dan bajunya yang dikenakan oleh Malin Kundang tak membuatnya terbutakan. Perempuan tua itu semakin yakin ketika ia melihat bekas luka di tangan kanan anaknya. Luka bekas terjatuh karena mengejar anak ayam. Ibu Malin Kundang langsung memeluk anaknya ketika saudagar kaya itu turun. Ia mengucapkan kegembiraannya bahwa Malin Kundang adalah anaknya. Kan tetapi, sungguh di luar dugaan ibunya, Malin Kundang merasa malu memiliki ibu yang tua renta dengan baju yang buruk compang-camping. Di hadapan istrinya, ia mengatakan bahwa ia bukanlah anak dari perempuan tua itu. Sungguh amat terluka hati ibu Malin Kundang. Anak satu-satunya yang disayanginya telah melukainya. Ia bahkan menjadi marah dan mendorong ibu Malin Kundang. Hingga akhirnya perempuan tua itu menyerah sambil menangis dan menegadahkan tangannya serta berdoa. Ya Allah, jadikanlah anak durhaka ini sebagai kisah untuk pelajaran di masa datang. Jadikanlah ia batu karena telah durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Si Malin Kundang yang marah segera mengajak istrinya untuk naik ke kapal, tetapi hanya sekejap. Badai datang menerjang, kapalnya yang besar terombang-ambing dan jatuh ke tanah. Ia terdampar di sebuah pantai. Ia berusaha untuk meminta ampun kepada ibunya, tetapi kutukan telah datang. Ketika ia bersimbuh, petir menyambar. Semua telah terlambat. Malin Kundang berubah menjadi batu dan ia menjadi pelajaran bagi siapapun yang telah durhaka kepada ibu kandungnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.